Assalamualaikum, sahabat inspirasi. Sebelum kita mulai kisah menyentuh hari ini tentang pengkhianatan, harapan, dan cinta sejati di tempat yang tak terduga, jangan lupa untuk like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna berikutnya. Dukunganmu sangat berarti bagi kami, karena satu klik darimu adalah semangat besar bagi kami untuk terus menghadirkan kisah nyata yang menyentuh hati. Langit malam itu dipenuhi awan hitam. Hujan turun deras, membasahi jalanan pegunungan yang sepi. Suara petir menggelegar, seolah menertawakan kegelisahan di dada Andra Pratama. Di balik kemudi mobil sport hitamnya, pria muda itu menatap lurus ke depan, namun pikirannya entah kemana. Setir ia genggam erat, jari-jarinya memucat. Hatanya kacau, pikirannya berkecamuk. Di dashboard mobil, layar ponsel menyala redup, kosong. Tak ada pesan masuk. Sudah 3 hari istrinya, Fania, nyaris tak berbicara dengannya. Dulu, suara Fania adalah tempat pulangnya hati Andra. Tapi kini, ia merasa seperti orang asing di rumah sendiri. "Fania, kenapa kamu berubah?" gumamnya lirih. Pikirannya melayang ke malam terakhir sebelum Fania pergi ke Surabaya. Wanita itu sibuk merapikan koper, mengenakan setelan kerja mahal, wajahnya datar. "Aku harus ke Surabaya, ada meeting penting," katanya sambil berlalu tanpa menatap Andra. Andra, yang hanya bisa duduk di kursi roda, mencoba bicara. "Kita bisa ngobrol sebentar." "Kita ngobrol tiap hari, kan?" jawab Fania ringan, lalu menghilang ke balik pintu. Suaranya dingin. Andra tercekat. Kata-kata itu menancap seperti duri di dada. Kilatan petir membuyarkan lamunannya. Ban mobil tiba-tiba kehilangan kendali. Di tikungan tajam, mobilnya tergelincir di aspal licin. Astaga! Andra memutar setir sekuat tenaga, tapi sudah terlambat. Mobil menghantam pembatas jalan dan meluncur keluar jurang kecil. Dentuman logam, suara kaca pecah, tubuh terbanting. Lalu gelap. Segalanya hening. Dunia seolah berhenti berputar. Lila tengah mengayuh sepeda tuanya melewati jalan setapak licin di tepi hutan. Hujan baru saja reda. Embun masih menggantung di dedaunan, dan bau tanah basah menguar kuat di udara. Di keranjang sepedanya, tergeletak sekeranjang singkong mentah dan beberapa ikat daun singkong hasil dari kebun kecil milik neneknya. Hari-hari Lila tak pernah mudah. Sejak kecil, ia hidup bersama neneknya, Bu Wasti, di sebuah pondok kayu tua di pinggiran hutan. Ayah dan ibunya meninggal dalam kecelakaan ketika Lila masih balita. Sejak itu, hutan dan langit menjadi saksi pertumbuhan gadis itu. Tangguh, cekatan, dan penuh kasih. Sore itu, ketika hendak menyeberangi jembatan bambu kecil, Lila melihat burung-burung beterbangan panik dari balik pepohonan. Ada suara aneh dari kejauhan, seperti sesuatu yang besar terjatuh. Rasa penasarannya membuatnya mendorong sepeda ke arah sumber suara. Ia menyusuri jalur licin, menyingkap semak-semak basah. Tak lama, matanya membelalak. Sebuah mobil mewah tampak ringsek di dasar jurang dangkal. Asap mengepul dari kap mesinnya. Jantung Lila berdebar keras. Ia menuruni tebing curam dengan hati-hati, berpegangan pada akar-akar pohon. Di balik pintu mobil yang terbuka, ia menemukan seorang pria muda. Wajahnya penuh luka, darah mengalir dari pelipisnya. Tubuhnya terjepit di kursi. Nafasnya masih ada, meski lemah. Mas, bangun!" seru Lila panik. Andra membuka mata perlahan. Pandangannya kabur, tapi samar ia melihat wajah seorang gadis, muda, berkerudung, dan asing. "Siapa kamu?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Namaku Lila." "Mas, tenang ya. Aku akan bantu," ucap gadis itu tegas. Dengan tubuh mungilnya, Lila berusaha menarik Andra keluar dari bangkai mobil. Hujan kembali turun rintik-rintik. Dengan penuh perjuangan, ia mengangkat Andra ke punggungnya. Langkah demi langkah, ia membawanya ke pondok tuanya, tanpa tahu bahwa laki-laki ini akan mengubah hidupnya selamanya.
Suara burung perenjak berkicau pelan di luar jendela. Sinar matahari pagi mengintip malu-malu melalui celah-celah dinding kayu yang sudah keropos. Di atas ranjang kayu tua yang hanya dilapisi tikar pandan dan selimut tipis, Andra terbaring lemah. Ia membuka matanya perlahan. Atap anyaman bambu terlihat di atas kepalanya. Aroma minyak kayu putih dan bau tanah lembab menyusup ke hidungnya. Napasnya masih berat. Tubuhnya terasa kaku dan nyeri di sekujur badan. Ia mencoba menggerakkan tangan dan kaki. Sia-sia. Jangan dipaksa, Mas. Luka Mas masih belum pulih. Terdengar suara lembut dari sudut ruangan. Andra menoleh perlahan. Seorang gadis muda sedang menyiapkan rebusan daun di atas tungku tanah liat. Wajahnya teduh, polos, dan tanpa rias. Ia tersenyum sambil membawa semangkuk bubur panas. Mas di sini aman. Saya Lila, yang nolong Mas dari mobil semalam. Andra hanya memandangi wajah gadis itu dengan bingung. Ini, di mana? Di rumah saya. Di pinggiran hutan. Dekat jurang tempat Mas ditemukan. Andra memejamkan mata. Kilasan peristiwa itu kembali. Suara tawa yang berubah jadi jeritan, benturan keras, tubuhnya terlempar, lalu gelap. Kenapa kamu nolongin aku? Lila menatapnya serius. Karena Mas masih hidup. Dan hidup itu harus diselamatkan. Tak ada jawaban. Hanya suara api membara dari tungku yang terdengar di antara keheningan. Beberapa hari berlalu. Lila dengan sabar merawat Andra. Membersihkan lukanya, mengganti perban, menyuapinya bubur, dan memijat perlahan tangan dan kakinya yang belum bisa bergerak. Di luar pondok, Nenek Lila, Bu Wasti, sesekali ikut membantu sambil menggumamkan doa-doa pelan. Andra tak pernah diperlakukan sehangat ini. Ia tumbuh di rumah besar, dikelilingi pembantu dan kemewahan, tapi tak pernah ada yang menatapnya seperti Lila menatapnya. Penuh tulus, tanpa pamrih, tanpa ingin tahu siapa dia sebenarnya. Namun, malam-malam Andra tetap gelisah. Ia terus dihantui mimpi tentang kecelakaan itu. Tentang suara perempuan menjerit di belakang mobil. Tentang tawa lelaki yang ia kenal baik. Ada yang tak beres, gumam Andra dalam hati. Ia tahu, ia tidak sekadar mengalami kecelakaan. Ada sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang sengaja dilakukan. Dan ia harus mengingatnya, demi menyelamatkan dirinya. Pagi itu, kabut masih menggantung tipis di luar pondok. Suara ayam hutan bersahut-sahutan dari kejauhan. Lila sedang menumbuk daun sambil melantunkan sholawat pelan. Di sisi lain, Andra duduk bersandar di dinding. Ia kini bisa menggerakkan tangannya sedikit. Matanya menatap diam ke arah luar. Namun pikirannya sedang berkelana jauh ke belakang. Apa Mas ingat sesuatu lagi? Tanya Lila sambil menuangkan air hangat ke baskom kecil. Andra menggeleng pelan, tapi matanya menyiratkan keraguan. Aku mimpi, tapi rasanya nyata. Lila menghentikan gerakannya. Tentang apa? Mobil itu. Aku lihat tangan yang mendorongku, dan suara. Andra menarik napas dalam. Itu suara Dimas, sahabatku. Dan ia menunduk. Aku pikir aku juga mendengar suara istriku, Karina. Lila tak berkata-kata. Ia hanya menatap Andra dengan tenang, menunggu kata-kata selanjutnya. Kenapa mereka lakukan itu padaku? Lirih Andra. Apa mereka ingin aku mati? Lila mendekat, mengambil kain hangat dan mulai mengompres kaki Andra yang masih kaku. Kadang, yang paling kita percaya justru yang paling tega mengkhianati. Andra menoleh padanya. Kalimat sederhana itu menamparnya, karena tepat. Tiba-tiba ia merasa sangat rapuh. Segala yang selama ini ia bangun, runtuh. Hartanya, perusahaannya, pernikahannya. Semua kini hanya kenangan yang menyakitkan. Beberapa hari kemudian, Andra sudah mulai belajar berdiri dibantu tongkat kayu buatan Lila. Meskipun tubuhnya masih lemah, semangatnya mulai menyala. Ia ingin pulih. Bukan hanya tubuhnya, tapi jiwanya juga. Dan entah sejak kapan,
Semangat itu datang karena satu sosok, Lila, perempuan desa yang sederhana, namun membuatnya merasa berarti meski dalam keadaan tak berdaya. Malam itu, saat mereka duduk di beranda kecil menatap bintang, Andra membuka suara. "Kenapa kamu begitu peduli padaku, Lila? Kamu bahkan tidak tahu siapa aku." Lila tersenyum samar. "Karena saya juga pernah ditinggalkan, Mas. Tapi saya percaya, kalau kita tolong orang yang sedang jatuh, Allah takkan membiarkan kita jatuh sendiri." Jawaban itu menghunjam Andra lebih dalam dari luka fisiknya. Di balik kesederhanaan gadis itu, ada cahaya yang perlahan menuntunnya kembali dari kegelapan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak terjatuh, Andra menatap langit dan tersenyum kecil. Ia tahu, luka batinnya belum sembuh. Tapi ia sudah tidak sendiri lagi. Udara pagi membawa embun yang menggigilkan tulang. Namun bagi Andra, dingin bukan lagi halangan. Ia menggenggam tongkat kayu pemberian Lila dan perlahan menapakkan kaki ke tanah, mencoba berjalan tanpa bantuan. Tubuhnya masih gemetar, tapi ada semangat dalam langkahnya. Semangat untuk kembali, semangat untuk membuktikan bahwa dirinya belum kalah. Lila berdiri tak jauh dari sana, memperhatikan diam-diam dari balik pintu pondok. Senyum kecil terlukis di wajahnya. Ia tahu, Andra sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu. Tapi ia juga tahu, hati lelaki itu masih menyimpan luka dalam yang belum tuntas. "Andra, Mas yakin sudah cukup kuat?" tanyanya lembut saat mereka duduk sarapan pagi itu. Andra menatap bubur hangat di mangkuknya. "Belum. Tapi aku tak bisa terus di sini, Lila. Ada yang harus aku bereskan." Lila menunduk. Ada perasaan aneh yang mencubit dadanya. Ia ingin mendukung Andra, tapi ia juga takut. Takut kehilangan seseorang yang perlahan mulai mengisi ruang kosong dalam hatinya. "Aku nggak bisa bohong," lanjut Andra pelan. "Aku punya masa lalu yang rumit. Orang-orang yang tega menjatuhkanku. Dulunya orang yang paling aku percaya. Aku nggak bisa sembuh total kalau belum menghadapinya. Lalu, setelah semua itu selesai, Mas akan kembali ke sini?" tanya Lila, berusaha menyembunyikan getar suaranya. Andra tak langsung menjawab. Ia menatap mata Lila. "Lama." "Aku nggak tahu, Lila. Tapi aku janji satu hal. Aku nggak akan pernah lupa sama kamu." Hari-hari berikutnya diisi dengan latihan keras. Andra mulai menulis rencana. Diam-diam, ia mencatat nama-nama orang kepercayaannya di kota, sisa saham yang mungkin masih bisa ia gunakan. Bahkan ia meminta Lila membantunya membuat identitas baru untuk sementara. Lila tak banyak bertanya. Ia hanya membantu dengan tulus, seperti biasa. Tapi hatinya diam-diam mulai berdoa. Ia tahu, saat Andra pergi nanti, pondok ini akan kembali sunyi, dan hatinya mungkin tak akan utuh seperti sebelumnya. Malam sebelum keberangkatan Andra, mereka duduk di bawah bulan purnama. Angin membawa aroma tanah basah dan bunga liar. "Andra," bisik Lila, "kalau suatu saat kamu terluka lagi, pulanglah ke sini. Aku akan tetap di sini." Dan Ra hanya tersenyum. Tapi di dalam hatinya, janji itu tertanam kuat. Ia tak tahu apakah bisa kembali utuh. Tapi satu hal ia yakini, di ujung hutan, di balik kesunyian dan lumpur kehidupan, ia telah menemukan cahaya kecil bernama Lila. Esoknya, sebelum matahari muncul, Andra pergi meninggalkan pondok itu. Dengan tongkat, dengan tekad, dan dengan luka yang belum sembuh. Tapi kini, ia melangkah bukan untuk balas dendam semata, melainkan untuk kebenaran dan masa depan yang pantas. Suasana kota tak banyak berubah sejak kepergian Andra. Bangunan menjulang, mobil-mobil mewah berlalu lalang, dan manusia berlomba mengejar ambisi. Tapi di balik gemerlap itu, ada luka lama yang belum sembuh. Luka yang kini kembali dihadapi oleh seorang lelaki yang dulu nyaris mati dibuang di tengah hutan oleh orang-orang yang paling ia percayai. Andra berdiri di seberang gedung perusahaannya, bangunan kaca raksasa bertuliskan AVN Group. Dahulu itu miliknya. Sekarang, nama dan wajahnya telah dihapus dari daftar pendiri. Semua saham diserap atas nama Dimas dan Keisha,
sahabat dan istri yang menusuknya dari belakang. Dengan identitas baru dan penampilan yang berbeda, rambut gondrong, kacamata, dan sedikit janggut, tak ada yang mengenalinya. Tapi sorot matanya masih sama, tajam dan penuh tekad. Ia menyewa kamar kecil di lantai atas sebuah warung internet tua. Dari sanalah ia mulai merancang langkah. Ia menghubungi sahabat lamanya, Reno, satu-satunya orang dalam hidupnya yang tak pernah mengkhianatinya. "Andra? Ya Allah, kamu hidup?" Suara Reno di telepon nyaris tak percaya. "SSSD. Belum waktunya semua orang tahu, Reno," kata Andra. "Aku butuh bantuanmu. Kita harus main diam-diam." Reno mengatur pertemuan mereka di malam hari. Mereka bertemu di parkiran bawah tanah sebuah pusat perbelanjaan yang sepi. Andra menceritakan semuanya. Pengkhianatan, pembuangan di hutan, dan penyelamatan oleh gadis bernama Lila. Reno mendengarkan dengan mata merah. "Kita balas, Ra. Tapi bukan dengan amarah. Kita buat mereka merasakan akibat dari rakusnya sendiri." Dalam waktu seminggu, Andra dan Reno membentuk tim kecil. Beberapa pegawai lama yang dulu loyal ikut bergabung diam-diam. Mereka mulai mengumpulkan bukti-bukti, manipulasi dokumen, penggelapan saham, dan tanda tangan palsu yang digunakan Dimas dan Keisha untuk mengusir Andra secara legal. Sementara itu, Dimas dan Keisha hidup dalam kemewahan, merasa aman di balik kekuasaan yang mereka rampas. Tak ada yang menyangka bahwa lelaki yang mereka buang ke hutan kini telah kembali dan siap menuntut kebenaran. Andra masih belum memutuskan kapan akan menampakkan diri. Ia ingin segalanya sempurna. Ia tahu, hanya dengan bukti kuat dan rencana matang, ia bisa meruntuhkan topeng mereka tanpa menyentuh satu jari pun. Di kamar kecilnya, Andra menatap laptop dengan mata merah. Ia membuka satu folder berisi gambar Lila, pondok tua di hutan, dan potret sederhana mereka berdua. "Untuk kamu, Lila. Untuk orang-orang seperti kamu yang masih percaya bahwa manusia bisa sembuh dan bangkit. Perjuangan baru saja dimulai. Tapi kali ini, Andra tidak sendiri. Ia punya luka, ia punya alasan, dan ia punya hati yang baru." Dimas berdiri di depan cermin besar ruang kerjanya, mengenakan setelan jas mahal, tampak sempurna di luar, namun tidak di dalam. Beberapa hari belakangan, investor mulai mempertanyakan legalitas peralihan saham AVN Group. Bisik-bisik soal pendiri lama yang menghilang secara misterius mulai terdengar kembali. "Tenang," kata Keisha suatu malam di kamar hotel mereka yang megah. "Tak akan ada yang bisa membuktikan apapun. Andra sudah mati." Tapi ketenangan itu mulai terusik. Satu persatu, surat tanpa nama datang ke email kantor dan rumah mereka. Isinya ringkas tapi menusuk. Salinan kontrak yang telah dipalsukan, bukti pengalihan aset tak sah, bahkan video pendek saat Dimas berdiri di atas tubuh Andra yang terkapar lemah di tebing. Ini nggak mungkin. Siapa yang bisa dapat semua ini?" teriak Keisha sambil gemetar memegang layar ponselnya. Sementara itu, Reno memantau semuanya dari jauh. Ia dan Andra bekerja rapi. Mereka tidak hanya mengungkap kejahatan Dimas dan Keisha, mereka mengatur agar topeng itu retak dari dalam. Andra ingin kehancuran yang perlahan namun menyakitkan. Bukan balas dendam yang bising, tapi keadilan yang senyap dan mematikan. Di sisi lain, Lila yang tinggal di desa kecil, mulai merasa ada yang berbeda. Sejak Andra pergi, ia tetap mengurus pondok tua, berharap suatu hari ia kembali. Setiap malam ia menyalakan lampu di depan pintu, seolah berkata, "Kamu selalu punya tempat pulang." Dan akhirnya, satu malam, Lila menerima surat yang dititipkan oleh seorang pria tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat, "Aku belum pulang, tapi aku masih hidup. Tunggu aku." Air mata Lila jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tahu, Andra sedang berjuang. Dan meski tidak tahu di mana, hatinya yakin, lelaki itu sedang memperjuangkan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sementara itu di kota, Keisha memerintahkan seorang detektif bayaran untuk melacak siapa dalang di balik semua ini. Ia tak menyadari, justru dengan itu,
Ia membuka jalan pada rahasia masa lalu yang akan menghancurkannya. Rahasia tentang cinta pertama Andra. Tentang pengkhianatan yang lebih tua dari sekadar harta. Dan tentang sesuatu yang selama ini ia pikir telah dikubur. Tapi ternyata hanya tertidur. Menunggu saat untuk bangkit kembali. Keisha duduk di balkon penthouse. Menatap kota yang semakin gemerlap. Tapi pikirannya jauh lebih gelap dari malam itu. Surat-surat misterius terus berdatangan. Bahkan seseorang mulai menuliskan kata pembunuh di kaca mobilnya, di dinding parkiran, bahkan di lift kantor. Dimas, kita harus temukan siapa dalangnya, desaknya. Tapi Dimas semakin panik. Ia tahu siapa yang sedang memainkan semua ini, Andra. Lelaki itu tak mati. Dan jika benar Andra hidup, maka semua dosa mereka bisa meledak kapan saja. Dimas mulai menggali ke masa lalu, mencari kemungkinan jejak, dan ia menemukan satu hal yang mengejutkannya. Lila, gadis yang pernah mereka remehkan itu, ternyata mengurus Andra setelah kecelakaan. Ia hidup di desa terpencil. Kalau gadis itu masih hidup maka dia saksi, gumam Dimas ketakutan. Sementara itu, di desa, Lila menerima tamu tak dikenal. Seorang perempuan tua, berpakaian rapi namun sederhana, memperkenalkan diri sebagai Ibu Nadira, mantan sekretaris pribadi Andra di masa lalu. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Kau menyelamatkan lelaki yang dulu pernah menyelamatkan banyak orang, Lila." Andra tidak hanya kehilangan harta, dia kehilangan dirinya. Lila menunduk. "Saya hanya menolong karena manusiawi. Tapi, sekarang saya kehilangan dia." Nadira tersenyum lembut. Dia belum selesai. Dia masih melindungi. Tapi sebentar lagi, kamu akan melihat semuanya. Sementara Andra, yang selama ini bersembunyi dan menyusun rencana, mulai menjalankan fase akhir. Ia tahu, untuk melawan Dimas dan Keisha, ia butuh bukti yang bukan hanya legal, tapi juga emosional. Bukti bahwa mereka tidak hanya mencuri hartanya, tapi menghancurkan hidupnya. Lewat kerjasama diam-diam dengan Reno dan beberapa rekan lama yang masih setia, Andra mendapatkan akses ke CCTV lama, rekaman pembicaraan, bahkan kontrak yang dipalsukan. Tapi ada satu rekaman yang membuatnya terdiam lama. Sebuah rekaman suara Keisha, saat berbicara di balik telepon, berkata, "Aku tak pernah cinta pada Andra. Dia hanya batu loncatan. Aku cinta yang bisa memberiku dunia, dan itu Dimas." Andra menggenggam meja erat. Napasnya sesak. Dulu ia percaya cinta Keisha tulus. Tapi kini, semuanya terungkap. Luka itu belum sembuh. Tapi ia tak ingin balas dendam dengan kemarahan. Ia ingin keadilan dan penebusan. Di desa, Lila berdoa dalam sujud panjang. "Ya Allah, lindungi dia. Jika dia kembali, jangan biarkan hatinya keras karena dendam, tapi lembut karena cinta." Dan malam itu, angin bertiup pelan membawa aroma hujan. Pertanda badai besar akan segera tiba. Pagi itu, Jakarta dikejutkan oleh satu berita utama di hampir semua portal dan televisi. Andra Mahendra masih hidup. Pengusaha muda yang dikabarkan tewas ternyata sembunyi selama 2 tahun. Rekaman video memperlihatkan Andra duduk di kursi roda, mengenakan jas hitam sederhana. Wajahnya tirus, namun tatapannya tajam, penuh ketenangan yang menusuk. "Saya bukan kembali untuk membalas dendam," katanya tenang di hadapan media. "Tapi saya kembali untuk menegakkan kebenaran dan mengambil kembali apa yang telah dicuri dari saya." Di balik layar, Dimas panik. Ia menghancurkan gelas di tangannya saat melihat berita itu. Sementara Keisha pucat, tubuhnya gemetar tak bisa berdiri. Dia benar-benar kembali, bisiknya ketakutan. Dalam konferensi pers berikutnya, Andra memutar rekaman suara Keisha dan Dimas yang selama ini disimpan. Suara-suara mereka saat merencanakan jatuhnya Andra, suara tawa menghina, dan percakapan saat mereka menyusun konspirasi penggelapan dana perusahaan. Publik meledak. Netizen tak percaya dua sosok yang selama ini tampil anggun dan dermawan ternyata dalang penghancuran. Saham perusahaan langsung anjlok. Para investor menarik diri.
Para karyawan melakukan mogok. Di sisi lain, Lila yang selama ini hidup jauh dari hiruk-pikuk, menyaksikan semuanya dari layar ponsel tua milik kepala desa. Ia menitikkan air mata. Bukan karena dendam, tapi karena bangga. Lelaki yang ia rawat, yang dulu tak mampu bicara, kini berdiri untuk dirinya, dan untuk kebenaran. Tak lama, seorang mobil hitam berhenti di depan rumahnya. Dari dalam keluar seorang pria muda, pengacara Andra. Lila, Tuan Andra meminta Anda untuk datang ke Jakarta. Bukan hanya sebagai saksi, tapi sebagai orang yang telah menghidupkannya kembali. Dengan ragu, Lila mengangguk. Ia tahu dunia kota bukan dunianya. Tapi kali ini, ia harus pergi. Ada kebenaran yang harus ia dampingi. Ada luka yang harus ia saksikan disembuhkan. Dan di Jakarta, Andra menatap keluar jendela tinggi kantornya yang lama, kini telah kosong. Kita belum selesai, Dimas. Ke Isya. Tapi bukan dengan amarah aku datang kembali. Aku datang dengan kebenaran. Dan cinta. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta dipenuhi wartawan dan publik. Kasus konspirasi terbesar dalam dunia bisnis tanah air akhirnya mencapai sidang utama. Di bangku pesakitan duduk Dimas dengan wajah muram dan Keisha yang nyaris tak berani menatap ke depan. Mereka kini bukan lagi pasangan sempurna, melainkan simbol pengkhianatan dan kerakusan. Andra hadir dalam balutan jas abu-abu, didampingi pengacaranya dan Lila yang duduk di belakang. Meski gugup, gadis desa itu tetap tegak. Ia tahu betul, disinilah akhir dari semua luka akan dimulai. Dalam ruang sidang, satu persatu bukti ditampilkan, laporan keuangan manipulatif, percakapan rahasia, hingga surat perjanjian pengalihan aset yang ditandatangani paksa saat Andra dalam kondisi koma. Puncaknya adalah kesaksian Lila. Dengan suara bergetar tapi jujur, Lila menceritakan bagaimana ia menemukan Andra di hutan, merawatnya dalam keterbatasan, dan menyaksikan perlahan-lahan kesadarannya kembali. Hakim dan semua orang terdiam. Tak sedikit yang menitikkan air mata mendengar kisah itu. Saya tidak tahu siapa dia saat itu, ucap Lila pelan. Tapi saya tahu bahwa dia manusia yang disakiti, dan saya hanya melakukan yang bisa saya lakukan, menyayanginya. Ketika keputusan dibacakan, Keisha menangis keras. Dimas menunduk, tak membela diri sedikitpun. Hakim memvonis mereka bersalah, penjara dan denda miliaran rupiah. Tapi bagi Andra, itu bukan kemenangan. Kemenangannya adalah pembuktian bahwa kebenaran tidak bisa dikubur oleh pengkhianatan. Di luar gedung, wartawan menunggu pernyataan. Tapi Andra hanya berkata, hari ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang keadilan. Dan tentang seseorang yang mengajarkan saya apa arti diselamatkan tanpa pamrih. Ia menatap Lila yang berdiri di sampingnya. Kamera menyorot mereka, dan untuk pertama kalinya, Andra menggenggam tangan Lila di depan dunia. Beberapa bulan kemudian, sebuah rumah sederhana dibangun di pinggir kota. Di sanalah Andra dan Lila tinggal. Ia tak lagi mengejar dunia seperti dulu, tapi kini membuka pusat rehabilitasi untuk korban trauma dan orang-orang terlantar. Cinta yang menyelamatkanku sekarang akan menyelamatkan banyak orang, ucapnya sambil menatap mata Lila yang penuh kedamaian. Dan di antara pohon-pohon rindang halaman rumah mereka, angin berhembus pelan. Tak ada lagi dendam, hanya cinta yang membebaskan.